Materi IPA kelas 8 bab 2, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Elisa SSI, Guru IPA SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentase dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengungkapkan pendapat, siswa dapat 1. Menjelaskan konsep usaha dalam IPA. 2. Menjelaskan tentang pesawat sederhana. 3. Menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana. Konsep usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Sudut pandang IPA Fisika, usaha adalah proses perubahan energi yang melibatkan perpindahan atau bergerak suatu benda karena ada gaya yang mempengaruhi. Ya, perhatikan gambar seorang anak yang mendorong meja, dia menggunakan gaya dorong, maka terjadilah perpindahan meja tersebut. Kemudian ini seorang anak melakukan dorong terhadap tembok, tidak ada pergeseran, maka dia tidak melakukan gaya usaha. Usahanya sama dengan 0. Usaha berbanding lurus dengan gaya dan perpindahannya. Artinya, semakin besar gaya dan semakin besar perpindahan, maka usaha yang dihasilkan juga semakin besar. Hubungan seperti itu dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan sigma F dikali S. Di mana keterangannya W itu adalah usaha dalam satuan Joule. Sigma F yaitu jumlah atau resultan gaya dalam satuan Newton. S yaitu jarak atau perpindahan dalam satuan meter. Ya, ini contoh soal. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Kita ketahui dari soal bahwa gaya Lani adalah 100 Newton, kemudian perpindahan atau delta S Lani adalah 10 meter, gaya Siti 400 Newton, perpindahan Siti yaitu 40 meter. Maka yang ditanya adalah usaha Lani dan usaha Siti. Maka dijawab dari persamaan W sama dengan F dikali delta S. W Lani sama dengan 100 Newton kali 10 meter sama dengan 1000 Joule. W Siti sama dengan 400 Newton dikali 40 meter sama dengan 16.000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule dan gaya besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Pesawat sederhana. Ya, perhatikan gambar ini, pesawat sederhana yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Pesawat sederhana terdiri di atas katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. 1. Katrol. Ya, perhatikan gambar katrol berikut. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada berbagai macam katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. 1. Katrol tetap, bisa perhatikan sambil gambar, berfungsi untuk mengubah arah gaya, tidak menggunakan gaya kuasa. Keuntungan mekanis untuk katrol tetap sama dengan 1. Katrol bebas berfungsi untuk melipat gandakan gaya sehingga gaya pada kuasa
yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Keuntungan mekanis untuk katrol bebas sama dengan 2. Katrol majemuk merupakan katrol gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda berat. Keuntungan mekanis untuk katrol bebas sama dengan jumlah katrol. 2. Roda berporos. Nah, perhatikan gambar yang mungkin sering kamu lihat. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, sepeda, mobil, dan sepatu roda. Ketiga, bidang miring. Nah, perhatikan gambar yang di samping, itu adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Bidang miring mampu mengubah gaya dan jarak. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Keuntungan mekanis pada bidang miring adalah Km sama dengan W per F atau Km sama dengan L per H, di mana keterangannya Km itu adalah keuntungan mekanis, yaitu berat beban dalam satuan Newton, F itu gaya kuasa dalam satuan Newton, L itu panjang bidang miring, H itu adalah tinggi bidang miring. Keempat, tuas atau pengungkit. Pengungkit merupakan pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras atau seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Sistem kerja pengungkit terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian beban, titik tumpu, dan kuasa. Berdasarkan posisi bagian-bagian sistem kerjanya, maka pengungkit dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Nah, ini dia gambar bagian dari jenis-jenis tuas atau pengungkit, di mana pada jenis pertama itu titik tumpu berada di tengah, jenis kedua beban berada di tengah, jenis ketiga kuasa yang berada di tengah. A. Pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama memiliki titik tumpu yang berada di antara beban dan kuasa. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengungkit beban tersebut. Contoh pengungkit jenis pertama yaitu gunting, tang, linggis, dan palu pencabut paku. Nah, itu dia beberapa contohnya, gambarnya. B. Pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua memiliki beban yang berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh pengungkit jenis kedua yaitu gerobak dorong, pembuka kaleng, pemotong kertas, dan pemecah biji. Nah, ini dia gambarnya, contoh-contoh pengungkit jenis kedua. C. Pengungkit jenis ketiga. Pada pengungkit jenis ketiga, posisi kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh pengungkit jenis ketiga yaitu skop, jepitan, dan lengan bawah saat membawa beban. Ini dia contoh pengungkit jenis ketiga. Contoh soal dan pembahasan. 1. Perhatikan gambar beberapa katrol berikut. Berdasarkan gambar di atas, yang memiliki keuntungan mekanis paling besar adalah pembahasannya. Keuntungan dari suatu sistem katrol dapat terlihat dari jumlah tali yang digunakan untuk menahan beban.
atau jumlah tali di atas beban. Jadi jelas terlihat bahwa keuntungan mekanis terbesar adalah sistem katrol pada gambar keempat. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ini gambar tuas atau pengungkit dengan beban 1000 Newton, kemudian di situ kuasa yang belum diketahui. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Maka gaya yang diperlukan adalah, ya inilah pembahasannya. Berdasarkan soal dapat diketahui berat beban atau W sama dengan 1000 Newton, panjang total tuas adalah 300 cm, lengan beban 50 cm. Gaya yang ditanya adalah gaya kuasa. Menentukan panjang lengan kuasa terlebih dahulu. Lengan kuasa yaitu lengan total dikurang dengan lengan beban, maka 300 kurang 50 sama dengan 250 cm lengan kuasa. Maka menentukan besar kuasa, kita ketahui persamaan W dikali dengan LB sama dengan F dikali dengan LK. Maka kita masukkan nilai W 1000, nilai LB 50, dan nilai F yang dicari, dan nilai LK 250. Kemudian kedua ruas dibagi 250 untuk menyederhanakannya. 1000 bagi 250 tinggal 4 kali 50, dan di sebelah tinggal F. Maka F sama dengan 4 kali 50 sama dengan 200 Newton, sehingga kuasa yang diperlukan adalah 200 Newton. Soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar bidang miring. Sebuah balok dengan berat 300 Newton diletakkan pada miring licin seperti pada gambar. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk menarik balok tersebut dari P ke Q? Pembahasan. Berdasarkan soal dapat diketahui H 3 meter yaitu tinggi bidang miring, S yaitu 5 meter panjang bidang miring, W adalah beban yaitu 300 Newton, makanya adalah F. Persamaan untuk bidang miring yang kita ketahui adalah W dikali H sama dengan F dikali S. Jadi kita masukkan nilainya 300 dikali 3 sama dengan F dikali 5. Masing-masing ruas kita bagi 5. Sehingga tinggal 300 bagi 5, 60 dikali 3 sama dengan F, karena sudah dibagi 5, maka F sama dengan 180 Newton, sehingga kuasa yang diperlukan adalah 180 Newton. Oke, untuk latihan kita pada bab ini, 1. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar tuas atau pengungkit. Nah, agar sistem dalam keadaan seimbang, maka di sebelah kanan harus diletakkan beban yang bermassa. Nomor 2, Sony menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha yang dilakukan Sony adalah di titik berapa joule. Kemudian ketiga, berikut merupakan gambar skematis tangga yang ada di rumah Primus. Panjang tangga tersebut adalah 8 meter, sedangkan ketinggiannya adalah 4 meter. Ya, perhatikan gambar tangganya. Nah, dari soal di atas, keuntungan mekanis dari pengguna tangga tersebut adalah, nah silahkan kamu jawab. Soal-soal latihan ini di selembar kertas, buat nama dan kelas, dan silahkan dikumpulkan. Ya, jadi sekianlah materi kita untuk bab 2. Ibu harap materi ini bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih.